A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Komaladewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang dan modal. Pertama, perkembangan pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode. Pembagian tersebut dimasukkan karena ada hal-hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya, baik dilihat dari sisi peraturan maupun dari sisi ekonomi, bahkan dari sisi politik dan keamanan. Adapun periode dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, periode permulaan pada tahun 1878 sampai dengan 1992. Di Indonesia, kegiatan transaksi saham dan obligasi diawali pada abad ke-19. Menurut buku Effectenich yang dikeluarkan Vereniging voor de Evenmendel pada tahun 1939. Transaksi efek telah berlangsung sejak tahun 1880. Pada saat itu, bursa belum dikenal, maka perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan resmi tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Saham dan obligasi yang diperjualbelikan saat ini adalah saham atau obligasi yang dilihatin di Bursa Amsterdam yang dimiliki oleh investor di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Karena belum ada bursa resmi, dapat dikatakan bahwa periode ini adalah periode permulaan sejarah pada pasar modal Indonesia. 2. Periode pembentukan bursa pada tahun 1912 sampai dengan 1925. Pembagian transaksi efek semakin meningkat, tetapi bursa yang resmi belum ada. Pada tanggal 14 Desember 1912, Amsterdam Effectenbeurs mendirikan cabang bursa di Batavia. Bursa ini merupakan bursa tertua keempat di Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Bursa yang dinamakan Vereniging voor de Evenmendel memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan atau perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Obligasi yang diterbitkan pemerintah atau provinsi dan kota praja, sertifikat saham, perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negara Belanda, serta efek perusahaan Belanda lainnya. Pengembangan pasar modal di Indonesia. Pertama, ada pasar modal syariah, yaitu A. Investasi syariah di pasar modal. Sekuritas yang selaras dengan syariah Islam harus dipahami secara mendalam. Pada industri pasar modal, prinsip syariah diterapkan pada instrumen obligasi, saham, dan fund atau reksadana. Negara yang pertama kali mengintroduksi untuk menginvestigasi prinsip syariah di sektor pasar modal adalah Yordania dan Pakistan, yang telah menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah. Selanjutnya, pada tahun 1978, pemerintah Yordania mengizinkan Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan Muqarradah Bank Act pada tahun 1991. B. Ada obligasi syariah. Berbeda dengan konsep obligasi syariah selama ini, yaitu obligasi yang bersifat utang dan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emitmen kepada pemegang obligasi syariah, berupa bagi hasil atau margin atau fee, dan membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. C. Ada obligasi syariah di dunia internasional. Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan istilah sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab, atau sak yaitu tunggal, dan sukuk itu jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan klaim kepemilikan. Sebuah sukuk memiliki kepentingan baik penuh maupun profesional dalam sebuah atau sekumpulan aset. D. Saham diperdagangkan. Mudharabah
Mudoraba ditetapkan berdasarkan persetujuan Rab al-Mal atau investor dan perusahaan sebagai mudoraba untuk periode tertentu. Karena batas periode kontrak yang mengikat menjadikan mudoraba dianggap titik liquid sementara. Saham memungkinkan untuk dijual kapanpun sehingga sudah lebih liquid dan lebih atraktif meskipun kemudian terjadi modifikasi untuk membuat kontrak keuangan Islam menjadi liquid. Bursa Efek Indonesia atau BEI bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management mengembangkan indeks yang melinting saham-saham yang layak dianggap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Indeks ini disebut Jakarta Islamic Index atau JII. Saham yang masuk indeks. Saham-saham masuk dalam indeks ini adalah saham yang kegiatannya emitmen tidak bertentangan dengan syariah. Misalnya, pertama, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan terlarang. Kedua, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional dan minuman yang tergolong haram. Ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Keempat, usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Dengan konsep pasar modal syariah, saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur riba, serta transaksi saham dilakukan untuk menghindarkan berbagai praktik spekulasi dilarang bukan karena ketidakpastian yang ada di hadapannya, melainkan tujuan atau niat dan cara untuk mempergunakan ketidakpastian tersebut. Perbuatan meninggalkan sense of actionability and rule of law-nya untuk memperoleh keuntungan semata dari adanya ketidakpastian itulah yang dilarang dalam konsep Gahar dan Masyir dalam Islam. Al-Gahar dan Masyir adalah konsep yang berkaitan dengan mudarat, negatif, resolute, atau bahaya. Konsep dasar manajemen lembaga keuangan. Pertama, pengertian manajemen lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau financial institution dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang aset utamanya berbentuk keuangan. Financial asset ataupun tagihan-tagihan atau claims yang dapat berupa saham, stok, obligasi, bonds, atau pinjaman loans daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat yang paling menguntungkan serta usaha yang menggunakan dana tersebut spesifis mungkin. Kedua, tujuan manajemen lembaga keuangan. Tujuan manajemen lembaga keuangan adalah memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya extract atau cost untuk mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau survive dan expectation. Ketiga, fungsi manajemen lembaga keuangan. Planning atau perencanaan keuangan meliputi arus kas dan rugi laba. B. Budgeting atau anggaran, perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. C. Controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. D. Auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisis rasio laporan keuangan. 4. Ruang lingkup manajemen lembaga keuangan. Ruang lingkup manajemen
keuangan terdiri atas sebagai berikut. A. Keputusan pendanaan meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi atau kebijakan utang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan yang bersumber dari internal ataupun eksternal perusahaan. B. Keputusan investasi meliputi kebijakan penanaman modal perusahaan pada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin ataupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga misalnya saham dan obligasi atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. C. Keputusan pengelolaan aset meliputi kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. D. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pertama, lembaga keuangan bank. A. Pengertian bank menurut N.F. Hogan adalah lembaga intermediasi keuangannya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menertibkan proses atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, berarti tempat penukaran uang. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam jangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. B. Modal jenis-jenis bank dan fungsinya. 3 kelompok utama institusi keuangan, bank komersial, lembaga tabungan, dan credit unions juga disebut sebagai lembaga penyimpanan karena sebagai besar dananya berasal dari simpanan nasabah. Dilihat dari besarnya aset, bank-bank konvensional adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan yang dapat melakukan fungsi serupa dengan lembaga tabungan dan credit unions, yaitu menerima deposito atau kewajiban, membuat pinjaman, tetapi berbeda dalam kompetisi aktiva dan kewajiban yang jauh lebih bervariasi. Selain itu, bank-bank besar memiliki akses untuk membeli dana atau fans seperti dana antar bank atau dana pemerintah untuk membiayai pinjaman dan kegiatan investasi mereka. Berbeda bank yang sangat memiliki besar Beberapa bank yang sangat besar memiliki sebutan yang berbeda yaitu bank sentral. C. Jenis dan klasifikasi bank. Lembaga jenis ini terdiri atas bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Berdasarkan dan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 23 Tahun 1998, jenis bank di Indonesia yaitu sebagai berikut. Pertama, bank sentral di Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank. Kedua, bank umum. Bank umum yaitu bank yang mampu memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pada bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ketiga, ada bank perkreditan rakyat atau BPR. BPR yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanannya hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya disetarakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPR ini adalah bank yang khususnya untuk melayani masyarakat kecil di suatu daerah kecamatan atau pedesaan. Bank perkreditan rakyat berasal dari bank desa, lumbung desa, bank pasar, dan bank pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi bank perkreditan rakyat. Kedua, lembaga keuangan bukan bank.
A. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan untuk membayar investasi perusahaan. B. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank yaitu sebagai berikut. Pertama, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan yaitu suatu lembaga keuangan bukan bank berbentuk suatu koperasi yang bekerja di bidang perkreditan, yaitu untuk menerima simpanan uang dan untuk meminjamkan modal pada anggota. Kedua, Pegadaian. Pegadaian yaitu suatu lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk perusahaan yang dimiliki pemerintah yang usahanya untuk melayani suatu kepentingan umum yang membutuhkan pinjaman uang dalam modal kecil dengan jaminan berupa barang yang memiliki nilai harga. Ketiga, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yaitu suatu perusahaan yang memberikan jaminan atau pertanggungan kepada nasabah yang mengalami suatu kegiatan sesuai dengan surat perjanjian atau polis apabila terjadi suatu kejadian yang menyebabkan suatu kerugian, contohnya kebakaran, kecelakaan, meninggal dunia, dan sebagainya. Uang pertanggungan yang dibayarkan oleh nasabah dinamakan premi. Keempat, dana pensiun. Dana pensiun yaitu suatu perusahaan yang diperoleh melalui suatu pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif dalam bekerja. Dana tersebut akan dikembalikan apabila pegawai yang bersangkutan sudah pensiun. Lembaga keuangan bukan bank atau pasar modal. Pengertian pasar modal. Menurut Husnat 2003, pasar modal adalah pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang ditertibkan oleh pemerintah publik autoris atau perusahaan swasta. Pengertian pasar modal secara umum adalah sistem keuangan yang terorganisasi termasuk di dalam bank-bank komersial dan suatu lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. B. Pasar modal sebagai sistem dan lembaga keuangan. Pasar modal pada hakikatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini kita ketahui, yaitu ada pedagang, pembeli, tawar-menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menyediakan dana, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. C. Kinerja pasar modal. Menurut Usman, surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibedakan menjadi surat-surat berharga bersifat utang dan surat-surat berharga yang bersifat pemilikan. Surat berharga yang bersifat utang dikenal nama obligasi dan surat berharga yang bersifat pemilikan dikenal dengan nama saham. Obligasi adalah bukti penyertaan dari perusahaan. D. Lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan diberikan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, artinya adalah suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembalian yang relatif panjang. Pertama, konsep dasar lembaga keuangan internasional. A. Lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari suatu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Pemiliknya atau pemegang saham umumnya pemerintah nasional. B. Fungsi lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dan investor pada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. C. Tujuan lembaga keuangan internasional. Seberapa tujuan lembaga keuangan internasional diantaranya? Pertama, membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunannya dengan tujuan antara lain menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspektasi perdagangan luar negeri. Kedua, memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia khususnya yang masih terbelakang. Dua, bentuk-bentuk lembaga keuangan internasional. Beberapa bentuk keuangan internasional sebagai berikut. Pertama adalah Bank Dunia. Pertama, pengertian sejarah terbentuknya Bank Dunia adalah keuangan internasional mendirikan pinjaman leverage ke negara-negara berkembang untuk program modal.
Tujuan Bank Dunia adalah untuk mengurangi kemiskinan. Bank Dunia mulai beroperasi pada tanggal 25 Juni 1946. Bank Dunia didirikan sebagai lembaga investasi internasional jenis baru untuk memberikan atau minjam kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Dana untuk itu berasal dari modal Bank Dunia itu sendiri, yang terdiri dari kontribusi pemerintahan negara-negara asing dan melalui mobilitas modal swasta. Modal saham Bank Dunia disusun sedemikian rupa sehingga setiap risiko dalam melaksanakan kegiatannya dibebankan ke negara-negara asing dengan berdasarkan kekuatan ekonomi mereka masing-masing. Kedua, fungsi utama Bank Dunia. Tugas Bank Dunia saat ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negaranya sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Pinjaman ini digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan-pelabuhan, pengembangan saluran pipa gas alam, telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pengadaan air, pendidikan, dan dalam hal-hal tertentu tunjukkan untuk program pembangunan yang lebih utama termasuk impor. Baik, sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya tentang pasar uang dan modal. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sempurna itu hanya milik Allah, kekurangan itu datangkan dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.